Oke, selamat siang semuanya. Ya, Coach selamat Kungasri, siang. juga ada Romo, Coach Ana, salam kenal. Terus juga Coach Melisa. Ada yang baru aku kenal, Coach Kurnia, Coach Fitri. Em, salam kenal, saya Rani dari batch 1 Deep Training Empathy Coaching. Oke, sebelum kita memulai sesi ini, izinkan saya membawakan sebuah pantun untuk kita pada siang hari ini dan saya meminta untuk responnya untuk bilang cakep ketika saya sudah ngomong gitu ya. Boleh ya, coach, para coach. Siap. Oke. Metik melati di pagi hari, harumnya tercium sampai ke taman. Cakep. Cakep. Selamat siang para coach senior yang saya hormati. Senang sekali bisa kumpul bersama pada sore hari ini. Cakep. Siap. Oke, em, para coach sekalian, sebagai sesama praktisi, kita kan sudah biasa ya jadi wadah yang aman buat dengerin curhatan dan masalah para coachi gitu ya. Tapi mari kita jujuran sejenak di ruang Zoom ini. Pernah nggak sih setelah kita sudah coaching gitu ya, energi empati kita itu habis dipakai kan seharian di ruang praktek gitu kan. Nah, pas pulang ke rumah, kita malah nggak sengaja pakai mode kalau di empati coaching yang kita pernah dengarkan minggu lalu, ada istilah mode serigala dan mode jerapah. Nah, mode serigala itu yang kayak kata-katanya menghakimi gitu ya. Pernah nggak sih nggak sengaja pakai mode serigala atau menghakimi? Jadi kayak refleksnya itu nyalahin, kalau yang udah berkeluarga, nyalahin pasangan, tuh kan. Kalau yang belum berkeluarga kayak saya, mungkin nyalahin orang tua. Atau gampang nuntut, kalau orang tua nuntut ke anak gitu, anak ke orang tua gitu ya. Nah, kalau jujur-jujuran boleh angkat tangan yang pernah ngerasa begini. Jujur-jujuran, aku juga pernah soalnya. Ada yang masih, oh, Romo juga. Jadi kita kayak ngelepas jubah kos ya siang ini. Oke, Se- tentunya sore hari ini saya nggak bagi teori baru. Sesi ini adalah ruang aman buat kita ngelepas sejenak jubah coach kita, biar kita bisa ngobrol santai dari hati ke hati sebagai sesama manusia gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama, izin saya akan share apa yang menjadi materi kita pada sore hari ini. Oke, apakah materinya sudah kelihatan? Terlihat, Kak. Ini bentuk Sudah PDF kelihatan. kah? Iya. Hmm. Oke, bentuk supaya dia bentuk air Oke. Iya, Ini bagus. sudah Oke, full. sudah kelihatan ya. Ya. Oke, nah topik kali ini yang saya akan bawakan adalah komunikasi yang menghalangi belas kasih. Tuh. Di sini kita akan membongkar struktur bahasa yang mengasingkan kehidupan dan bertransisi dari paradigma dominasi menuju koneksi yang berkesadaran.
Nah, di sini juga ada paradoks belas kasih yang mana sebenarnya kita dari awalnya kompas asli manusia itu memiliki sifat alami untuk menikmati, memberi dan menerima dengan penuh belas kasih. Namun dengan adanya bentukan dunia, sayangnya seiring berjalannya waktu, kita justru mempelajari dan meniru bahasa lingkungan sekitar yang kaku. Di mana tanpa sadar bahasa baru ini pelan-pelan memutuskan kita dari sifat alami kita yang lembut gitu. Nah, komunikasi yang menjadi pemutus hubungan kita itu inilah pola atau cara bicara yang tanpa kita sadari menjadi tembok penghalang besar. Bahasa ini membuat kita terjebak dalam permainan ego, seperti aku benar, kamu salah. Kita sibuk mencari siapa yang keliru sampai lupa cara mendengarkan dengan hati. Kalau saya refleksikan para quote semua, terkadang saya berpikir, saya ingin melontarkan kata-kata yang baik kepada mungkin orang tua, adik, atau rekan kerja. Namun, seringkali yang keluar itu bukanlah apa yang saya ingin sampaikan. Itu bentuk dari bentukan dunia, di mana itu pengaruh dari lingkungan saya juga, pola asuh dari orang tua, terus pergaulan saya, yang akhirnya secara nggak sadar gitu, kata-kata yang keluar itu adalah kata-kata yang memang sudah sewajarnya disampaikan seperti itu. Nah, inilah yang menjadi eh, penyebab ketika kita berkomunikasi itu seringkali bertolak belakang dengan kompas asli atau sifat alami manusia pada dasarnya. Nah, seperti yang disampaikan oleh Jalaluddin Rumi, di luar gagasan tentang benar dan salah ada sebuah padang. Aku akan menemuimu di sana. Nah, seringkali kita fokus ke hal yang salah, seperti bahasa pemutus hubungan yang membuat kita terjebak dalam permainan aku ini benar, kamu salah. Kita sering em, merasa bahwa kitalah yang benar dan orang lainlah penyebabnya. Seperti itu. Akibatnya, kritik dan penghakiman kita menjadi tembok tebal yang menjauhkan kita dari rasa damai dan kasih sayang. Nah, ada 4 tembok yang memutus hubungan. 4 pola pikir yang pelan-pelan menutup jalan menuju kerentanan empati dan kedekatan yang jujur. Yang pertama adalah penilaian moralistik. Saat ada hal yang bikin kita nggak nyaman, refleks kita adalah langsung menunjuk kesalahan orang lain. Kita pikir nih, dengan menghakimi mereka, masalah akan selesai. Padahal itu cuma cara kita bersembunyi karena takut jujur tentang apa sebenarnya yang kita butuhkan. Jadi di sini sebenarnya ada kebutuhan yang belum terpenuhi di dalam diri kita yang kita nggak tahu cara ngungkapinnya, sehingga saat ada orang yang bikin kita mungkin marah atau mungkin sedih, jadi refleks kita itu adalah langsung menunjuk bahwa mereka itulah yang menyebabkan kita marah, kita sedih gitu. Sampai kita nggak punya waktu untuk refleksi gitu kan, untuk memahami apa sih yang kita butuhkan. Lalu yang kedua, ilusi perbandingan. Kita sering menyiksa diri dengan membandingkan hidup kita dengan standar yang tidak masuk akal. Misalkan begitu nggak tercapai, kita langsung mencap diri. Misalkan kita
ingin mencapai sebuah goal gitu kan. Tapi ketika nggak tercapai, kita langsung mencap atau bilang sama diri kita bahwa aku ini gagal gitu. Padahal kita cuma sedang balapan dengan bayangan indah di media sosial yang aslinya nggak nyata. Nah, jadi perbandingan-perbandingan ini juga yang memicu, yang membuat, yang memutus hubungan, jalan menuju empati. Bagaimana kita berempati dengan diri kita sendiri. Gitu. Lalu yang ketiga adalah penolakan tanggung jawab. Kita hobi berlindung di balik kalimat saya terpaksa. Memang aturannya begitu. Sering kan kayak bilang kayak gitu. Atau sudah kebiasaan. Aku memang begitu orangnya. Tuh. Kita rela pura-pura kayak jadi robot yang nggak punya pilihan gitu kan. Hanya demi menghindari rasa nggak nyaman untuk berani berkata, ini adalah pilihan yang saya ambil sendiri. Itu. Jadi seringkali ada penolakan tanggung jawab atas apa yang menjadi, eh, apa sih yang menjadi eh, kebutuhan kita. Kita seringkali menolak untuk bertanggung jawab. Kita rela, seolah kita nggak punya pilihan gitu. Seolah kita ingin berkata bahwa aku nggak mau rasa nggak nyaman ini gitu. Seolah aku nggak, seolah saya terpaksa gitu. Seolah ini sudah menjadi habitat saya. Seolah saya nggak bisa berubah seperti itu. Lalu yang keempat adalah jebakan tuntutan. Ketika kalimat kita berubah jadi ancaman atau paksaan, kita mungkin bisa membuat orang lain patuh saat itu juga. Tapi ingat, kepatuhan itu palsu karena harganya mahal sekali. Kita bisa kehilangan rasa percaya, bisa merusak hubungan, dan menanam bom waktu yang bernama dendam. Nah, lalu di sini ada penilaian moralistik dan jebakan siapa adalah apa. Ketika kita menghadapi perilaku yang tidak kita sukai, kita bereaksi dengan mendiagnosis kesalahan mereka. Perhatian terpusat pada klasifikasi bukan kerentanan. Nah, wawasan kritisnya, ketika kita sibuk menganalisis dan mendiagnosis kesalahan orang lain, sebenarnya tanpa kita sadari itu adalah teriakan frustasi dari hati kita. Jadi kita itu mengkritik orang lain sebenarnya karena apa? Karena ada kebutuhan atau nilai hidup kita sendiri yang sedang terabaikan dan belum terpenuhi. Nah, ini yang menjadi lensa kritis penilaian moral dan penilaian versus penilaian nilai. Nah, di penilaian moralistik ini, sini adalah kita sering menghakimi orangnya atau em, pribadinya gitu, yang nggak sejalan dengan kita. Contohnya kekerasan itu jahat, tapi kita seolah-olah kata bahwa orang yang membunuh itu monster, monster gitu kan. Orang yang membunuh itu jahat gitu. Padahal sebenarnya yang jahat itu adalah perilaku atau kekerasan itu. Nah, untuk penilaian nilai yang mendukung kehidupan, nah di sini kita mampu mengekspresikan keyakinan tentang bagaimana kehidupan dilayani dengan baik. Contoh, saya menghargai penyelesaian konflik dengan cara yang damai. Nah, di sini kita bisa berempati, kita bisa menghargai value dari seseorang. Saya menghargai penyelesaian konflik dengan cara damai. Artinya ada value untuk penghargaan ketika sebuah konflik itu dilakukan dengan cara yang damai. Nah, validasi riset dari Profesor O.J. Harvey, Universitas Colorado, tahukah Anda, tahukah kita semua bahwa riset ini membuktikan bahwa komunitas atau budaya yang masyarakat hobi melabeli atau menghakimi, mengecap orang lain seperti berkata, kamu salah, dia jahat. Nah,
ternyata memiliki angka kriminalitas dan kekerasan nyata yang ternyata jauh lebih tinggi. Nah, di sini aku ngebayangin gitu. Sama ini yang aku tahu kalau angka kriminalitas itu adalah kayak pembunuhan fisik gitu kan. Terus yang benar-benar menyangkut eh, tubuh gitu. Ternyata di sini disampaikan bahwa yang paling tinggi atau jauh lebih tinggi kekerasan angka kriminalitas itu adalah ketika kita tanpa sadar hobi melabeli atau hobi menghakimi orang lain seperti itu. Gimana para coach semua? Apakah makin apa ya kayak makin tersadarkan gitu bahwa sama ini wah ada loh perilaku yang paling kriminal gitu ya. Ternyata bukan hanya sekedar pembunuhan ternyata ya. Ternyata dengan kita menghakimi tanpa sadar ternyata itu membunuh jiwa seseorang tanpa kita sadari gitu kan. Nah, di sini juga ada jebakan banding-bandingin diri. Yang mana ini cara instan bikin hati sengsara. Perbandingan adalah bentuk penghakiman terselubung yang merusak belas kasih terhadap diri sendiri. Jadi tanpa sadar nih, kita kalau sering membanding-bandingkan diri kita, kayak kita lagi bercermin, kita membandingkan, wah fisikku ini kayaknya gak cantik seperti kita bandingkan sama artis misalkan. Atau mungkin prestasi kita kalau dibandingkan sama orang, kayaknya aku belum jadi apa-apa deh, aku bukan siapa-siapa gitu kan. Nah, ternyata dengan membanding-bandingkan diri itu, sebenarnya itu bentuk penghakiman yang merusak belas kasih terhadap diri kita sendiri. Nah, apa hasilnya kalau kita banding-bandingkan fisik, bandingkan pencapaian gitu kan, adalah kita penderita, penderitaan yang kita ciptakan sendiri. Yang mana itu secara instan memblokir empati kita secara murni. Sebenarnya ini terinspirasi dari eksperimen dan Greenberg How to Make Yourself Miserable. Jadi di sini aku jadi belajar juga bahwa membanding-bandingkan diri sama orang lain ternyata itu bisa memblokir, mematikan empati atau belas kasih kita gitu. Jadi itu sangat-sangat mahal supaya kita bisa eh, welas asih atau bisa dibilang mengasihi atau menerima diri kita apa adanya seperti itu. Nah, di sini juga ada yang namanya penolakan tanggung jawab. Di sini ada bahasa birokrasi yang mengaburkan kesadaran bahwa kita memiliki agensi atas tindakan kita. Ada kekuatan impersonal, saya harus, gitu kan. Diagnosa psikologis, dorongan masa lalu, perintah otoritas atasan menyuruh saya, kebijakan institusi, ini aturan sekolah. Jadi ini ada ruang pilihan dan kesadaran. Sebenarnya ada ruang untuk kita memilih dengan sadar bahwa eh, saya harus memilih gitu kan. Saya harus memilih dengan sadar apa yang harus saya kerjakan gitu. Tapi di sini kita mencari alasan. Komunikasi kita menjadi hambar dan menjauhkan kita dari sesama manusia ketika kita sibuk kayak mencari kambing hitam di luar sana. Demi apa? Demi menghindari tanggung jawab atas apa sebenarnya yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan dan melakukan sendiri. Jadi di sini ada pergeseran paradigma tanggung jawab. Sebenarnya di sini ada kata saya harus memasak setiap hari. Kata harus memasak setiap hari di sini seharusnya kita bisa memilih dengan tanggung jawab. Saya
memilih berhenti memasak. Dengan pergantian kalimat memilih, artinya kita bertanggung jawab penuh untuk berhenti memasak. Sehingga dari pergeseran kata itu adanya hilangnya adanya kebencian gitu. Sehingga kita bisa merespon positif. Karena ketika ada kata harus, wajib, itu membuat sebuah ada tekanan, membuat sebuah ada penolakan tanggung jawab. Namun ketika kita dengan sadar memilih, terus kita memang mau gitu kan, kita bisa berkata, saya memilih berhenti memasak dibanding saya harus memasak setiap hari. Lalu seperti saya harus memberi nilai karena kebijakan, atau kita juga bisa memilih, saya memilih memberi nilai karena saya ingin mempertahankan pekerjaan saya. Jadi kita mengembalikan agensi terhadap diri kita. Nah, bahaya terbesar yang bisa menghancurkan umat manusia bukanlah kekejaman orang jahat. Sekali lagi saya katakan, bahaya terbesar yang bisa menghancurkan umat manusia bukanlah kekejaman orang jahat, melainkan kepatuhan buta dan hilangnya rasa tanggung jawab dari manusia yang merasa dirinya tidak punya pilihan. Jadi, ini bahaya terbesar yang bisa menghancurkan umat manusia. Jadi, bukanlah kekejaman orang jahat itu ternyata, tapi hilangnya rasa tanggung jawab dari manusia yang merasa dirinya nggak punya pilihan. Jadi seolah-olah manusia itu nggak punya pilihan gitu. Seolah-olah manusia itu eh, nggak punya hak bebas untuk melakukan sesuatu gitu. Padahal manusia itu bebas gitu untuk memilih, bebas untuk melakukan apapun seperti itu. Nah, di sini juga ada jebakan tuntutan dari ilusi. Jebakan tuntutan dan ilusi kontrol. Nah, apa perbedaannya? Di sini ada gaya yang kayak dengan gaya tuntutan ya, otoritas, bahasa otoritas. Di sini gayanya itu adalah memakai ancaman seperti hukuman atau menyalahkan orang lain agar mereka patuh. Nah, cara ini menganggap kalau manusia nggak diancam atau nggak ditakut-takuti, mereka nggak akan mau bekerja dengan benar. Nah, bedanya dengan gaya mitra atau permintaan atau gaya empati, di sini mengajak kerjasama lewat empati dan kebutuhan bersama. Orang bergerak bukan karena mereka takut atau misalkan mereka merasa terpaksa, melainkan karena mereka paham dan peduli pada tujuannya. Jadi, kita tidak pernah bisa memaksa orang melakukan apapun tanpa memicu penolakan terselubung atau balas dendam. Di dunia kerja, seringkali berwujud quitting atau kerja setengah hati, membicarakan atasan di belakang, atau sengaja menunda pekerjaan. Nah, ini juga perlu digarisbawahi supaya kita bisa menggunakan gaya mitra atau permintaan. Karena gaya mitra ini yang akan membuat seseorang itu bisa bekerja dengan maksimal. Seperti itu. Nah, kita masuk ke akar sistemik. Mengapa ya cara bicara yang merusak ini dianggap normal? Nah, bahasa ini dirancang sudah berabad-abad untuk menopang masyarakat. Warisan sistem, siapa kuat, dia penguasa, atau yang disebut dengan bahasa kontrol. Ternyata itu sudah dari zaman-zaman dahulu seperti itu. Nah, bahasa kamu salah, kamu harusnya, atau kamu wajib. Sebenarnya dirancang ratusan tahun lalu untuk membuat kelompok besar manusia tunduk. Sistem ini sengaja melatih untuk selalu merasa bersalah
dan selalu bergantung pada penilaian orang lain, baik atasan, penguasa, atau standar luar. Nah, mengapa sih mengenal diri itu adalah ancaman bagi sistem ini? Nah, sistem yang kaku paling takut pada orang yang tahu apa yang mereka rasakan dan apa yang mereka butuhkan. Kenapa? Karena ketika seseorang sudah mandiri secara emosional, dia paham apa yang menjadi value-nya gitu, mereka nggak akan bisa lagi disetir, ditakut-takutin, atau diperintah secara buta. Ini yang menjadi permasalahannya ternyata. Lalu di sini juga ada harga mahal di balik kata iya yang terpaksa. Apa jadinya kalau orang lain, baik itu tim atau anak, menuruti kita, tapi nurutnya itu bukan karena eh, mau dari hatinya gitu, tapi karena takut, malu atau merasa bersalah. Nah, akibatnya adalah kepatuhan atau perilakunya itu bersifat sesaat. Dia hanya tampak berhasil di permukaan yang pertama. Lalu yang kedua, rasa takut, rasa bersalah, rasa malu. Karena apa? Fondasi motivasinya rapuh dan tidak berkelanjutan. Artinya dia iya tunduk, tapi karena takut, karena merasa bersalah kalau nggak dilakuin atau merasa malu kalau nggak nurut gitu. Sehingga bukan karena motivasinya memang murni ingin melakukan apa yang diperintahkan seperti itu. Lalu yang ketiga, hilangnya niat baik secara perlahan. Rosid bertahap terhadap hubungan yang tulus. Ya, di sini yang lebih eh, ini ya, kehilangan hubungan yang atau koneksi yang tulus gitu. Karena berdasarkan transaksional gitu kan, bukan karena koneksi. Lalu yang keempat, turunnya harga diri. Dampak psikologis jangka panjang pada individu. Karena orang tersebut eh, tidak merasa dirinya itu punya power atau harga diri sehingga dia merasa apapun ya iya aja gitu walaupun dia sebenarnya ingin menolak. Lalu yang terakhir, akumulasi kebencian, adanya penumpukan yang tak terelakkan menuju konflik. Jadi di sini karena dia udah apa iya iya gitu kan sampai akhirnya ada rasa wah benci yang nggak tertahankan sampai akhirnya itu yang menjadi ujung menuju konflik. Dia akhirnya nggak sanggup lagi untuk berkata iya sehingga akhirnya muncul akumulasi menjadi benci. Nggak akhirnya konflik. Nah, kerugiannya apa? Kerugian terbesarnya adalah semakin kita memaksa mereka patuh, semakin kecil kemungkinan mereka mau mendukung kita secara sukarela di masa depan. Ini yang menjadi kerugian besarnya. Ketika kita memaksa mereka patuh, tetapi bukan karena dia dari hatinya seperti itu. Lalu ini dari bahasa tembok ke bahasa hati. Panduan praktis mengubah kebiasaan menyalahkan menjadi komunikasi yang jujur dan melegakan. Contohnya, di kebiasaan lama, dia karyawan yang malas dan ceroboh. Nah, sebenarnya jeritan hati atau kebutuhan kita, saya butuh keteraturan kerja dan kontribusi yang setara. Nah, ketika eh, kita tahu nih apa yang menjadi kebutuhan kita, bahwa kita butuh keteraturan kerja dan kontribusi, mestinya kita bisa mengubah perkataan kita dari dia karyawan yang malas dan ceroboh menjadi cara bicara yang baru, yang lebih empati. Kita sampaikan bahwa saya khawatir melihat target ini tidak tercapai. Yuk kita perjelas lagi pembagian peran kita. Nah, di sini perbedaan antara serigala dan jerapah. Jadi yang serigala dia lebih cenderung menghakimi, kalau cara bicara baru yang jerapah cenderung berempati. Juga ketika misalkan ada kebiasaan bahwa seseorang itu membuat kita merasa sangat bersalah gitu kan. Kita cenderung kamu membuat saya merasa sangat bersalah. Kecenderungan atau kebiasaan lama.
Kita seringkali berkata seperti itu. Padahal sebenarnya jeritan hati kita yang asli itu pengen bilang, saya butuh rasa aman, saya butuh kejujuran dalam hubungan ini gitu. Namun karena kita nggak ngerti kan kebutuhan kita, kita cenderung sampaikan kebiasaan lama. Nah, sehingga ketika kita udah paham apa sih sebenarnya jeritan hati kita yang asli, kita bisa dengan mudah berkata dengan cara empati, saya merasa cemas karena saya sangat menghargai kejujuran di antara kita. Seperti itu. Nah, begitu juga dengan contohnya, kamu harus menyelesaikan laporan membosankan ini. Itu biasanya kebiasaan lama kita ketika kita mungkin berhadapan dengan tim atau eh, bawahan gitu yang harus menyelesaikan laporan yang membosankan. Sebenarnya jeritan hati yang asli kebutuhan kita adalah saya butuh kerjasama tim, dukungan, dan kepastian bahwa target kita tercapai. Nah, ketika seseorang sudah mampu memahami apa sih yang menjadi jeritan hatinya, apa sih yang menjadi kebutuhan dari perasaannya, dia bisa lebih berempati dan menyampaikan bahwa saya tahu laporan ini cukup menyita waktu dan membosankan, tapi saya sangat butuh bantuanmu untuk menyelesaikannya demi kelancaran proyek kita. Bisakah kita sepakati kapan ini selesai? Nah, ini jauh lebih berempati dibanding ketika kita langsung melabeli atau menghakimi seseorang. Itu itu perbedaannya ketika kita sudah mengetahui apa sih yang menjadi kebutuhan kita, apa sih yang menjadi jeritan hati kita yang asli. Lalu di sini yang perlu dilakukan, eh, kita berhenti bertanya apa yang salah dengan orang ini, apa eh, apa yang membuat apa yang salah dengan orang. Artinya kita berhenti bertanya ses- eh, untuk kayak mencari kesalahan orang ini gitu kan. Kenapa sih dia ini nggak berubah? Contohnya kayak gitu. Kenapa sih kamu lelet? Misalnya, tahu kenapa sih kamu suka terlambat? Kita kayak berhenti untuk bertanya yang menjurus ke hal-hal yang menghakimi. Tapi mulai bertanya apa ya yang sedang menyakitinya? Apa yang sedang dia butuhkan? Kenapa, kenapa ya dia seperti ini? Artinya kita berusaha untuk mengamati apa sih yang menjadi perasaan dia, apa sih yang menjadi kebutuhan dia, supaya kita bisa melihat, menembus tembok penghakiman, dan kita bisa menuju ke inti kemanusiaan. Jadi kita bisa melihat hatinya atau kebutuhan terdalam dari seseorang itu. Jadi kita nggak hanya melihat di permukaan saja seperti itu, karena itu yang membuat kita bisa berempati. Nah, sebagai penutup, membersihkan hati, menolak menghakimi. Pada akhirnya, belajar mendengarkan tanpa menghakimi adalah cara kita untuk pulang ke rumah asli kita, yaitu belas kasih. Ketika kita mampu mengosongkan pikiran kita dari prasangka dan tuntutan, disitulah sebuah ruang aman yang sejati baru tercipta. Komunikasi ini adalah sebuah undangan untuk merubuhkan pembatas di antara kita agar kita bisa kembali saling memahami. Saya Rani, terima kasih. Mari kita bertemu di padang itu. Sebuah ruang aman di dalam hati kita, di mana kita berhenti saling menghakimi, menurunkan senjata kata-kata, dan mulai saling memahami sebagai sesama manusia. Sampai bertemu di padang itu. Terima kasih, para kot sekalian. Wow. Makasih banyak Kak Rani. Oh, sudah
apa ya, sudah saya bayangkan perlu mempersiapkan ya, perlu mempersiapkan membacanya gitu ya, kemudian menuangkannya dalam bentuk slide, kemudian juga persiapan bagaimana menyampaikan. Bagi saya sore ini tuh merasa kagum gitu ya, ada perasaan kagum, kemudian juga terinspirasi gitu ya dari apa yang kakak Kak Rani sampaikan. Nanti kebutuhan saya untuk belajar, kemudian juga eh, terinspirasi, kemudian juga apa ya, mungkin saya belum melihatnya ya, saya baru melihat dua. Sepertinya masih ada kebutuhan lain yang terpenuhi, jadi saya ada perasaan kagum gitu ya, dapat Kak Rani dapat menyampaikannya dengan lancar gitu, dengan persiapannya yang saya bayangkan butuh waktu ya. Kasih Coachku Masri. Kak Rani sendiri gimana perasaannya setelah selesai Saya menyampaikan merasa hari ini? happy karena ilmu ini menurut saya sangat mahal. Tentu saja karena saya merefleksikan diri saya. Saya sering merasa kayak bertolak belakang gitu loh antara hati saya dengan apa yang saya lakukan selama ini. Karena saya jadi semakin sadar bahwa pada hakikatnya kita manusia aslinya itu baik gitu loh. Tapi karena eh, dengan apa ya pergaulan, terus pola asuh lingkungan itu membuat kita jadi seperti memiliki mekanisme pertahanan gitu ya. Kita jadi menjadi seseorang yang berbeda gitu. Kita mengikuti habit yang sudah memang dipraktikkan pada manusia pada umumnya gitu. Itu sih yang aku semakin sadari. Jadi semakin belajar, semakin saya pulang ke kesadaran yang asli gitu, bahwa pada hakikatnya kita semua manusia itu adalah orang yang punya welas asih, orang yang sangat eh, punya kasih. Dan ketika kita sadar kalau kita itu orang yang punya kasih, kita juga akan mengasihi orang lain dan kita juga jadi mudah untuk memberikan rasa apa ya bisa dibilang kasihan gitu, tanda kutip. Apalagi kalau seseorang itu belum menyadari pada hakikatnya orang itu juga adalah kasih. Itu itu Coach Gung dan saya juga merasa terhormat bisa membawakan materi ini karena ilmu dan pengetahuan saya semakin bertambah dan melatih saya untuk bisa lebih berani untuk bicara di depan para coach senior di sini. Gitu, Coach. Wah, jadi kalau saya dapat ini ya, apa namanya, kalau saya ambil makna gitu ya, belajar NVC ini atau kita di komunitas empati ini, berarti kita kayak mengembalikan diri kita ke keasliannya ya, karena Mm-mm-mm. karena berdasarkan tadi ya mungkin ada mindset gitu ya dari kita belajar atau pola asuh atau lingkungan yang menjauhkan kita dari aslinya manusia gitu ya. Manusia itu Mm-mm. aslinya welas asih gitu ya. Welas asih. Mengembalikan ke kesadaran gitu ya. Mm-mm. Hanya Iya, benar, artinya Coach. komunitas ini rumah untuk pulang gitu ya. Iya, benar. Rumah untuk pulang. Kata-katanya tepat. Oke, mungkin itu dari saya. Mungkin ada dari quote yang lainnya, silahkan. Izin boleh bicara ya. Silakan, Romo. Ya, guys. Ya, pertama kali penghargaan sangat tinggi untuk usaha yang luar biasa, presentasi itu luar biasa dari perspektif saya.
membaca bahan ini lalu siapkan diri ambil waktu malah ini sudah terbaca ada proses pengolahan yang ada aplikasinya di dalam dan itu saya rasa bahwa luar biasa untuk aplikasi apresiasi dan penghargaan yang sangat tinggi atas usaha dan itu sewaktu yang di tengah kesibukan ya dan menyiapkan ini membaginya untuk kami yang saya secara pribadi lihat bahwa saya sangat terbantu saya bersyukur pertama penghargaan apresiasi yang kedua bersyukur berterima kasih karena dengan ini sistematika dari satu buku bab yang kedua itu apa makin jelas ya, inti esensi dari buku ini bisa dibagikan untuk kami. Dan saya sendiri tidak siap lagi, tidak baca, saya hanya lihat sepintas. Saya bilang, "Ah, saya tunggu saja ujian besok Karani yang membantu." Gitu. Karena saya berterima kasih sekali bahwa saya juga hanya buka lihat saja. Yang mungkin bahan materi terjemahan sedikit itu ya saya nunggu Karani yang memperkuat semua ini sehingga sangat-sangat berterima kasih luar biasa bersyukur untuk itu lalu ya itu Saya juga bersyukur banget sih Romo karena jujur Li, eh, selain materinya kan juga dikirim sama Coach Gung Asri gitu ya. Romo juga membantu mengirimkan materinya. Jadi saya jadi lebih luas pemahamannya seperti itu. Saya sangat apresiasi supportnya Romo sih. Kasih Romo. Ya, terima kasih saya kirim tapi saya tidak baca sambil mengharapkan hari ini menunggu mendapat bab yang kedua. Yang bab yang pertama kali lalu, dan ini yang kedua saya rasa ya luar biasa penghargaan itu saya berterima kasih sekali memperkaya saya pribadi dan juga membantu saya untuk melihat ke depan. Yang melihat ke depan juga di dalam karya pastor karya saya pastor apa yang ada dekat di saya ini kan tanggal bulan Juli nanti itu saya membuat pendampingan di ongoing formation dan itu dengan sejumlah imam muda dari usia 0 sampai 10 tahun. Lalu para frater top, itu mereka melakukan praktik pastoral 1 sampai 3 tahun. Dan itu mereka berkumpul dalam satu tim. Kami berjumlah 50 lebih nanti. Dan pendampingan antara lain saya menawarkan tema ini. Dan itu izin juga artinya saya menyampaikan Coach Gung artinya saya membagi ini untuk para imam muda di dalam refleksi dirinya dan sekaligus juga membantu artinya sikap pastoral yang penuh welas asih. Itu sasaran yang ingin saya capai. Ya, ya saya berbagi juga dari apa yang ada ini. Hari ini saya dengar dari eh, Kak Rani dengan dari bahan dari buku tapi banyak juga saya mendapat setelah di telinga saya itu dan masuk ke dalam rasa bahwa ada refleksi pribadi yang sangat itu dan sangat menantang juga bahwa wow luar biasa dan yang ini yang boleh saya bagikan saya akan mungkin presentasi dalam 1,5 jam dengan mereka kebetulan bahwa saya juga adalah pendamping dari kelompok ongoing formation ini dalam ini ada kegiatan selama 4 hari kegiatan tahunan. Itu saya sangat berterima kasih di sini. Yang berikutnya bahwa saya berterima kasih juga ada beberapa kata kunci yang saya dapatkan atau dapatkan kembali. Itu saya dalam secara pribadi sejak saya ditabiskan saya lebih banyak kerja di lembaga pendidikan. Di lembaga pendidikan dan itu di sekolah berasrama. Sebagai frater masih praktik saya ngajar di SMP dan itu di satu kampung sendiri dan dipercayakan untuk pimpin sekolah yang sederhana satu. Dan sudah saya ke seminari lembaga yang sekolah berasrama. Dan di situ ya tidak ada modal pendampingan kecuali hanya sepertinya mengulang bahwa dulu saya pernah didampingi dan karena itu saya sekarang dipercayakan untuk mendampingi sambil mengajar. Dan selama 2 tahun, 3 tahun saya bersama mendampingi, lalu ke saya ke perantauan, saya keluar dari Flores kembali dan justru saya dipercayakan menjadi pimpinan sekolah itu. Nah, ini yang juga sangat menantang apa yang tadi
diungkapkan oleh Kak Rani bahwa itu pola lama dengan sistem kontrol Amtssprache. Di situ jadi Amtssprache-nya di situ ialah keharusan. You harus buat ini, kalau you tidak ini maka ini. Apalagi di lembaga pendidikan untuk teman-teman coach yang tahu latar belakang ini, pendidikan masa kami sekarang sudah tidak, masa saya dulu kalau nilai yang kami dapat itu 5,5 itu jelas dikeluarkan dari seminari. Jadi itu kami sangat takut itu. Itu baru nilai, baru satu. Istilahnya malah itu kami masih dapat juga pendidik dari Eropa dan Amerika. Mereka ajar kami itu bahwa harus siap betul karena waktu ujian Anda punya posisi di jendela. Istilahnya gitu gambarnya. Anda posisi di jendela, kalau seandainya Anda 5,5 Anda jatuh keluar, 5,6 Anda masih luput jatuh ke dalam. Jadi itu Amtssprache dan itu sudah itu apa ya kekerasan verbal sudah terbangun seperti begitu. Dan kami generasi berikutnya melanjutkan, mendidik lagi anak-anak berikut ya masa-masa kami ya itu juga keras sekali yang testing 200 orang yang diterima cuma 100. Jadi kita juga rasa sudah masuk unggulan itu kalau 100 lolos itu. Dan setiap semester disaring, kami masuk 100 lebih, yang tamat dari lembaga itu kami cuma 40. Jadi itu saringan 4 tahun itu bahwa baik kualifikasi, tetapi yang ini saya rasakan itu kontrol itu, istilahnya kontrol. Jadi semuanya harus, dan itu efek pendidikan yang ini punya pengaruh sebentar juga untuk kami pribadi dan juga untuk karya pastoral. Apalagi dengan catatan kami di lembaga pendidikan yang saya dididik sebagai calon imam, di situ kami semua itu hanya laki-laki. Jadi saya bilang kita hanya laki-laki saja karena itu kita kurang ada perasaan di situ. Jadi ketika sehingga saya rasa tertarik sekali ketika ikut apa di training empati coaching ini saya ungkapkan beberapa kali bahwa untuk saya menarik itu pertanyaannya itu saya rasa apa dan saya butuhkan apa. Ya, menurut saya itu satu pertanyaan yang eksistensial dan mengingatkan dalam konteks saya dan konteks kami ini saya rasa apa, saya butuh apa. Karena karena sebagai hanya pendidikan dengan sebagai laki-laki saja mulai dari kami SMA, ada yang dari SMP sampai di seminar ini kami pendidikan sekitar belasan tahun sampai dihabiskan tuh dengan cara ini lalu turun ke medan pastoral wah parah juga itu. Dan ini yang sekarang saya rasakan untuk pendampingannya sehingga satu kata kunci muncul tadi itu pulang ke rumah. Berarti untuk saya bahwa kita di komunitas ini itu pulang ke rumah untuk belajar bersama-sama, sangat berterima kasih. Jadi pulang ke rumah saya sendiri, di orang tua saya dulu bagaimana saya dididik, dan pulang ke alma mater saya dididik, dan juga akhirnya pulang ke rumah sendiri, ke diri sendiri. Terima kasih. Makasih Romo, Sama pulang ke diri sendiri. Saya juga semakin ini ya, semakin aware bahwa rumah kita itu adalah diri kita sendiri, bukan ke bukan orang lain, bukan pasangan, bukan orang tua, tapi diri sendiri. Makanya aku pernah baca juga, pernah dengar bilang perjalanan yang paling panjang adalah perjalanan ketika kita bisa pulang ke diri sendiri. Karena kita sama ini memiliki diri kita sendiri, tapi seringkali kita cari keluar, sehingga jadinya lama perjalanannya. Sampai akhirnya ketika kesadaran kita meningkat, kita bertumbuh, akhirnya kita jadinya pulang ke diri kita sendiri gitu. Semakin cepat kita pulang ke diri sendiri, semakin tenanglah kita dan kita semakin bisa berempati, kita juga bisa membagikan inspirasi supaya semakin banyak orang kembali ke dirinya sendiri. Terima kasih ya Romo untuk insight. Keren-keren. Mungkin ada coach yang lain mungkin yang bisa berbagi. Coach Ana mungkin dari tadi aku lihat senyum-senyum nih.
Oke, baik. Terima kasih Coach Rani ya. Luar biasa paparannya tadi memberikan insight yang memang membuka wawasan saya. Saya dari awal slide pertama sampai slide terakhir ini saya menangkapnya bahwa ini tentang bagaimana kita berbahasa ya, Coach Rani ya. Benarkah yang saya tangkap ya? Iya, Oke, bagaimana kita berbahasa dan ternyata bagaimana kita berbahasa, bagaimana kalimat itu keluar dari mulut kita, itu kadang-kadang itu lebih kejam dari sebuah tindak kriminalitas, iya, begitu ternyata. betul. Nah, itu yang benar-benar kayak nohok nohok jantung itu. Oh iya ya, dan itu tuh terjadi itu setiap hari loh sebenarnya kalau saya mau refleksikan ya dalam kehidupan sehari-hari mungkin hal yang sederhana gitu tadi kayak misalnya banding-bandingin kan gitu kan kayak misalnya saya ini guru gitu kan saya guru saya seorang ibu kadang iya ya banding-bandingin ya bandingin murid saya si A dengan si B bandingin kelas A dengan kelas B bandingin anak pertama anak kedua dan seperti itu kadang membandingkan bahkan even membandingkan pasangan gitu kan oh yang ini pasangannya kayak Gana sana ya kok beda ya kan ya, ternyata itu sesuatu yang kejam ya even tuh lebih kejam daripada pembunuhan meskipun nggak ada darah tertumpah gitu ya tapi itu sangat-sangat kejam ternyata dan itu emang oh iya ya jadi membuka kesadaran kita gitu ya coach ya Iya, jadi betul. lalu kemudian yang menggelitik saya kemudian jadi so what's next kan gitu kan nantinya kan ya. Berikutnya kayak apa oh berarti saya harus bisa benar-benar berhati-hati sekali dengan kalimat yang muncul dari mulut kita. Ternyata itu memang bisa kayak pedang gitu gitu ya. Nah, tapi juga itu bukan sebuah proses yang mudah ya untuk kemudian em, kita bisa mengeluarkan kalimat-kalimat yang welas asih tadi itu ya, kalimat-kalimat yang welas asih bagi bagi sesama kita itu. Kita butuh proses yang panjang gitu kan. Even tadi kan kalau ngomongin soal budaya ya gitu kan, saya berasal dari Jawa Timur gitu kan. Saya lahir besar Jawa Timur di mana ada kata-kata kasar yang diucapkan itu udah kayak sapaan gitu. Mungkin yang pada coaches itu tahu gitu ya, saya nggak usah sebutin di sini kan ya. Kata itu tuh kalau bagi telinga saya itu tuh kayak risih gitu. Ih, itu tuh bagi saya tuh kasar gitu, tapi bagi orang-orang itu tuh kayak hal-hal yang biasa gitu kan ya. Bahkan nyimpen even kalau kayak kosakata istilah satu kosakata kebun binatang gitu. Ya keluar ya kosakatanya ya, simpanlah itu kosakata kebun binatang itu. Itu tuh sesuatu yang bahkan even anak-anak ya, karena itu kan budaya. Itu ada dalam masyarakat loh sebenarnya. Karena yang dewasa ini mengatakannya didengar anak-anak, maka anak-anak pun kemudian mengucapkannya. Ya, Iya. betul. Nah, itu dari situ loh itu. Itu kan tidak olas asih. Tuh. Manusia kok dibinatangkan gitu kan. Memanggil manusia kok seperti kayak manggil binatang, menyamakan dengan binatang. Sangat-sangat tidak olas asih gitu. Iya, Ya. Dan ya ternyata itu kayak sesuatu yang eh, berat ya gitu kan. Mengubah itu juga bukan satu hal yang mudah. Kita nggak bisa mudah. kerja Nggak sendiri mudah. gitu. Tapi paling tidak bagaimana kita memulai dengan diri sendiri tadi. Yes. Nah, oke, demikian Coach Rani. Thank you banget Wah, sudah membuka keren, keren, inspirasi. keren. Iya, ya. Jadi ada kesadaran bahwa untuk mengubah kebiasaan yang sudah terbentuk oleh dunia ini nggak mudah, gitu kan. Tapi saya apresiasi bahwa Coach Ana sadar bahwa minimal mulai dari diri sendiri. Ya, itu menjadi kata kunci sih. Jadi sebelum kita berempati ke orang lain, ya mulailah berempati ke diri sendiri dulu. Diri. Keren. Ya, Thank you, Coach thank Ana. you Coach. Oke, mungkin siapa lagi? Ada Coach Melisa nih. Kita udah kangen nih dengar suaranya. Ya, jadi yang dari saya simak tadi memang di sana lebih bagaimana kita harus apa ya mengeluarkan kata-kata yang sebisa mungkin tidak menyakiti hati orang gitu. Hmm, Itu intinya sana. Tapi itu memang terkadang sulit karena kita terbiasa satu membandingkan diri, kedua menghakimi orang lain.
ya itulah. Dan kita memang dan saya masih mencoba untuk memahami bagaimana cara kita supaya bisa eh, bertutur kata lebih welas asih lagi. Itu sih yang saya dapat hari ini. Wah, terima kasih Kak Melisa sudah berbagi insight-nya pada siang hari ini. Ya, Semangat Kak Melisa pasti bisa. Welas asih. Karena pada dasarnya kita semua memiliki welas asih itu. Dan hari ini Kak Melisa sudah sadar, keren. Thank you. Oke, mungkin Coach Kurnia Asih boleh kita dengarkan sepatah dua kata. Ya baik, Coach Rani. Saya dari tadi rasanya kayak di itu apa dikasih materi sama Ayu Ting Ting nih. Cantiknya kayak Ayu Masa? Ting Ting Coach Rani. Bukannya dari tadi saya berarti Ayu Ting Ting ini orang Terpesona ya, Kot ya. Ya terpesona ampun, Coach. waduh banget aku Mbak Titik itu jauh banget, Coach. Aduh, iya. Baik, Coach Rani, saya juga berterima kasih untuk materi sore ini. Eh, yang saya tangkap bahwa memang saya harus belajar lebih banyak lagi di kelas ini, kelas empatik. Empatik ini, Coach Gung. Kalau ada kelasnya lagi, eh, rasanya ingin ikut lagi, Coach. Dan memang ini apa ya kayak kata Romo tadi, kata kuncinya memang ini tempat kita pulang dan memang saya merasa seperti itu kalau ikut di kelas ini gitu, Coach. Terasa tempatnya yang terasa seperti tempat untuk pulang gitu, untuk apa menjernihkan lagi memang oh iya ya eh, saya butuh perasaan ini, saya butuh perasaan ini gitu. Kadang-kadang dengar suaranya Romo saja sudah bikin adem hati, langsung jernih sendiri perasaan. Energinya tuh enak sekali Romo. Kalau Romo ngomong tuh sudah eh, energinya terasa sangat menjernihkan. Kemudian eh, nah betul kayak kata Coach Melisa tadi memang mungkin agak susah ya kita mengubah kebiasaan-kebiasaan. Eh, Cuman saya tadi tertarik dengan yang membandingkan karena kadang-kadang itu kita menggunakan itu motivasinya itu untuk eh, apa namanya? Untuk memotivasi anak biar lebih semangat gitu. Niatnya begitu. Niatnya begitu, tapi ya mungkin caranya yang salah, penggunaan katanya mungkin yang kita pakai itu salah gitu. Nah, apakah kayak yang seperti ini apakah bisa dipositifkan begitu? Kalau mungkin saya butuh analisa lah dari teman-teman coach yang di sini dari Coach Rani kayak membandingkan apakah kita bisa membandingkan dengan cara yang lebih positif gitu. Itu kelompok itu sudah, ayo, ayo kelompok itu sudah, kamu masa belum? Artinya membuat dia menjadi lebih positif begitu supaya lebih memotivasi apa mungkin kata seperti apa yang harus saya pilih ataukah nggak tidak usah saja begitu. Untuk membandingkan saya tadi kepikiran ini membandingkan kayaknya sering ini kayaknya sering tapi apakah saya bisa mempositifkan ini atau tidak gitu. Ya mungkin begitu dari saya Coach Rani, terima kasih. Oke, terima kasih Coach Kurnia Asih. Baru kayaknya aku sangat-sangat menantikan suaranya dari tadi. Karena jujur kita kayak jarang berinteraksi ya Coach. Kalau Coach Ana udah oke. Tadi nanti mungkin Coach Gung Asri bisa menambahkan gitu ya perspektifnya mengenai membandingkan. Cuma kalau dari yang saya tahu bahwasannya membandingkan itu kan sebenarnya negatifnya kalau kita menjadi insecure gitu. Kalau kita menjadi kalau dengan membandingkan itu kita menjadi membuat diri kita itu kayak kerdil
Nah, itu sih biasanya eh, yang membuat empati kita ke diri kita sendiri tuh jadi mati gitu ya. Tapi kalau misalkan membandingkan untuk kita bisa bertumbuh, it's okay gitu. Kalau kita menjadi terinspirasi dengan membandingkan melihat sosok inspirator. Contohnya saya misalkan melihat Coach Gung Asri sebagai senior saya ketika membandingkan maksudnya diri saya dengan beliau, saya jadinya muncul rasa ingin bertumbuh gitu. Saya ingin semakin dalam dalam segi mengcoaching atau dalam segi berbagi gitu. Karena saya lihat beliau kan sangat berempati gitu. Jadi ketika kita membandingkan dengan seseorang yang mungkin lebih dari kita dengan tujuan untuk bertumbuh karena kita kagum, terinspirasi, it's okay. Tapi kalau membuat kita jadinya down, kita malah jadi insecure, bahkan merasa diri kita nggak berharga, itu yang kita mesti hati-hati. Jadi tinggal bagaimana kita memilih gitu, memilih untuk membandingkan diri dari yang tadinya insecure menjadi secure, menjadi lebih percaya diri. Kita jadi sebenarnya yang paling kita eh, pilih itu adalah kita berhenti membandingkan kalau itu menjatuhkan mental kita. Tapi kita bisa mulai membandingkan untuk apa? Untuk belajar menyayangi diri kita agar kita semakin bertumbuh seperti itu dari saya, Coach. Mungkin ada yang bisa ditambahkan sama Coach Nasri. Oke, makasih Kak Rani. Makasih juga pertanyaannya. Apa ya, kayak peristiwa yang dialami Kurnia, mungkin juga ya, maksudnya dulu juga saya melakukan itu, berharap gitu ya, maksudnya dengan membandingkan anak kita yang kakak dengan adik, atau murid kita kayak tadi kerja kelompok, kita kan berharapnya tadi mereka jadi semangat gitu ya, termotivasi. Kita lupa nanyain sebenarnya kalau dikatakan seperti itu apa ya perasaan mereka gitu ya, apa ya perasaan mereka gitu ya. Dan ternyata ketika saya pernah menanyakan gitu ya, itu mereka merasa kesel sih sebenarnya, atau jadi ada rasa bersaing gitu ya jadinya. Jadi ada luka, terluka gitu di hatinya. Jadi bahkan misalnya nih, tuh kakakmu udah bangun, kamu ini jam segini belum bangun gitu ya. Yang adik itu masih merasa kecewa gitu ya. Maksudnya ingin kebutuhannya dia mungkin ingin dimengerti gitu, nggak tercover di situ. Kemudian efeknya tadi ada dendam jadinya. Nah, kenapa kenapa sebuah kadang di satu keluarga itu apa orang yang bersaudara itu kadang bisa bermusuhan ya. Akhirnya saya pernah melihat gitu. Ada peristiwa dalam satu keluarga kakak dengan adik itu tidak akur atau tidak rukun. Sebenarnya yang saya amati salah satunya membandingkan itu karena dia jadi bersaing kan, jadi dendam gitu ya, merasa tidak dicintai gitu ya. Padahal tujuan kita sebagai orang tua kan pengennya motivasi ya, tapi ternyata akhir hasilnya itu enggak seperti itu. Jadi kalau yang sekarang saya lakukan itu ketika pengen memotivasi, misalnya kayak tadi ya kelompok A dan B gitu ya. Jadi saya jujur mengatakan, ini waktunya tinggal 10 menit nih, Bu Guru cemas. Karena bagi Bu Guru tuh penting selesai tepat waktu. Jadi lebih ke situ sih, apa kebutuhan kan sebenarnya itu seperti tadi ya kayak jeritan kita ya. Kita inginnya semua anak itu selesai sesuai waktu yang tersedia, tapi cara kita manes-manesin gitu ya. Biar tuh termotivasi, iya selesai, oke. Tapi dalam selesai itu perasaan anak-anak itu ada yang apa ya, mungkin ada merasa sombong akhirnya, wah grup gue hebat nih, yang satu jadi kecewa, duh kita grup yang bodoh nih, misalnya kan merasa bodoh atau malu kayak tadi Kak Rani bilang jadi kerdil ya. Jadi keduanya itu apa ya, jadi menjauhkan dari tadi sifat sifat aslinya gitu ya, sifat aslinya yang manusia yang berbelas kasih gitu.
Mungkin itu ya. Kalau dari saya ya, mungkin ada tambahan dari Coach Ana atau Romo berdasarkan pengalaman gitu ya, melihat kalau kita melakukan pembandingan tadi, kira-kira efeknya gitu ya, baik di keluarga ataupun di sekolah seperti apa gitu. Kalau di sekolah jadi orang, anak-anak tuh cenderung bersaing jadinya. Padahal hidup ini kan butuh kolaborasi ya. Kalau sekarang kan kita lagi di apa ya, lagi di zaman ini orang-orang lebih memilih kolaborasi ketimbang persaingan gitu ya. Dan kenyataannya emang begitu. Kita bisa bisa lebih hidup apa ya, berdamai kalau kita bekerja sama kan ketimbang kita bersaing gitu ya. Bersaing itu menimbulkan menang kalah tadi. Sementara kolaborasi itu kan menguatkan gitu ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Kak Rani. Semoga ini ya membantu apa ya, memperjelas gitu apa yang ditanyakan oleh Kut Kurnia. Iya, makasih tambahannya Coach Kungasri. Kalau Coach Fitri, apakah bisa? Atau ada yang mau ditambahkan Coach Fitri? Menanggapi dari Coach Kurnia? Kak Fitri kelihatannya izin menyimak Oh, oke, oke, tadi oke. Kak. Oke, Menambahkan oke. boleh Coach Oh, Fani? boleh Coach Ana, silakan. Baik, ada beberapa item. Pertama saya ingin menanggapi dulu, menambahkan yang dari yang Coach Gung Asri tadi itu ya. Saya setuju bahwa kita berempati dulu dengan diri kita. Ibu cemas nih, waktunya tinggal 10 menit nih. Artinya kan kita punya target. Gitu. Anak diberi target dulu mengerjakan ini, targetnya tanggal sekian atau jam sekian gitu. Karena target itu akan membuat anak menjadi bertumbuh begitu. Jadi bertumbuhnya tadi bukan lewat kompetisi tapi kolaborasi, tapi ada target. Ya. Target termasuk due date-nya begitu. Kemudian juga kita relate ke pertemuan yang sebelumnya bahwa kita kan harus observe, kemudian apa sih yang dirasakan dan apa yang dibutuhkan. Maka kita bukan ngebandingin, ayo kamu cepet nih, kelompok A udah selesai nih. Enggak, tapi gimana nih sejauh ini? Kita sebagai guru kita bisa tanya misalnya, sejauh ini sampai di mana pekerjaannya? Gimana perasaan kalian gitu kan? Apa kesulitannya? Apa yang kalian perlukan nih? Karena waktunya udah mepet nih, tinggal sekian. Adakah yang bisa ibu bantu? Gitu kan. Seperti itu. Bukan membantu mentekel pekerjaan, tetapi bantuan apa sih yang bisa yang kalian perlukan? Seperti itu pernah saya lakukan di kelas anak. Saya minta untuk sorry sebentar ya, saya pasang pasang headset dulu karena anak saya lagi belajar musik, jadi terganggu nanti musiknya. Oke, oke, Coach Ana, nggak apa-apa. Oke. Nah, waktu itu murid saya beri tugas untuk membuat video dengan ada due date-nya. Kemudian ketika due date-nya itu sudah lewat, saya tanya, mengapa kamu belum mengerjakan? Begitu. Apa kesulitan kamu? Saya tanya. Saya sulitnya di sini, Mem. Gitu kan. Oke, lalu saya lempar ke kelas. Anak-anak, teman kalian ini punya kesulitan nih. Kesulitannya nih, gitu kan. Siapa yang bisa bantu? Siapa yang mau membantu? Jadi, oh, saya bisa bantu ini, misalnya. Saya nggak bisa ngevideoin karena HP saya rusak. Nah, teman-teman, anak-anak, siapa yang bisa bantu ngevideoin? Siapa yang HP-nya bisa digunakan untuk memvideokan? Jadi, kita mencoba berempati dengan anak itu dan kita juga melatih siswa yang lain untuk berempati dengan teman-teman sekelasnya begitu, dan ternyata it works begitu. Jadi itu bisa berhasil. Itu salah satu caranya. Jadi ada target, tidak judging, tapi kita mencoba menggali apa sih yang dia perlukan. Saya rasa seperti itu. Kemudian poin yang kedua tadi tentang tadi coach saya menyebutkan ada secure insecure ya gitu kan. Eh, saya itu benar-benar langsung ke saya karena saya tuh pernah
pernah merasakan, oh iya ya, aku ini pernah ngebandingin diriku dengan orang lain ternyata, gitu kan. Aku pernah ngebandingin dan itu membuat saya jadi benar-benar down. Saya jadi merasa benar-benar insecure. Padahal kalau mau dilihat lebih jernih lagi, aku ini punya kelebihan loh dibandingin dia sebenarnya gitu kan. Lalu kenapa sih aku jadi merasa insecure kayak gini gitu. Jadi satu cara adalah untuk melihat kita bersyukur. Kita bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki. Apa yang Tuhan berikan ke kita itu udah luar biasa. Sesuai dengan porsi kita. Gitu. Sesuai dengan porsi kita gitu kan. Kita nggak usah ngebandingin diri kita dengan orang lain. Ya tadi itu. Kan kita jahat dengan diri kita sendiri akhirnya gitu. Dan kita menyiksa diri kita sendiri ternyata gitu kan ya. Ya kita harus happy dengan apa yang kita miliki. Dan tadi saya ngeliat apa ya ngebandingin dengan mengidolakan itu lain tadi itu muncul tadi ketika Coach Rani itu mengatakan saya ngelihat Coach Gong gitu kan ya nah itu berarti kan mengidolakan bukan ngebandingin gitu kan ketika kita mengidolakan seseorang maka kan kita ingin mencapai seperti dia gitu kita ingin punya prestasi kita ingin punya kemampuan seperti tokoh itu seperti orang itu dan tentunya secara nggak langsung kita pasti susun langkah, kita bangun semangat. Wah, kalau segitu tuh kayaknya kalau mau sampai ke sana kayaknya lompatanku nggak akan bisa tinggi deh. Oke lah, aku lompatnya nggak tinggi-tinggi dulu lah. Nah, maka ada courage untuk bergerak, untuk bikin planning. Nah, itu karena kita mengidolakan, artinya kita pengen seperti itu. Tapi kalau kita ngebandingin ya tadi saya setuju dengan Coach Rani bahwa kita menjadi insecure gitu kan. Ih, kok aku nggak bisa kayak dia sih ya. Jadinya down, jadinya kita melihat sesuatu yang negatif, energi kita jadi negatif. Tapi kalau kemudian mengidolakan, kita mencoba untuk building courage, uh, susun langkah, bertumbuh, maka itu energinya menjadi positif. Oke, demikian Coach Rani. Thank you, makasih. Wow, keren-keren. Dari ini ya, dari pengalaman pribadi ya. Jadi akhirnya muncul kesadaran bahwa menjadikan seseorang itu inspirasi gitu ya. Apakah boleh? Ya ternyata sangat boleh. Kalau yang kita inspirasi atau yang kita kagumi itu bisa membuat kita jadi lebih semangat, ya kan? Bisa lebih antusias belajarnya gitu. Jadi bukan kayak kamu harusnya kayak dia dong. Misalkan kalau ke anaknya gitu kan, mandiri, nggak cengeng. Nah itu ya nggak boleh gitu. Tapi kalau misalkan kamu tahu nggak kenapa, misalkan yang dia inspirasi anaknya, misalkan main bola. Kamu tahu nggak kenapa pemain bola favoritmu itu jago banget? Jadi kita tanya, Ran, karena dia punya apa? Kebiasaan, habit, disiplin setiap hari. Nah, kira-kira kebiasaan baik apa nih yang bisa kita contoh dari dia? Nah, itu bisa memunculkan eh, apa ya, jiwa dari si anak itu untuk mencari tahu apa ya kebiasaan yang bisa aku contoh dari sosok inspiratorku ini gitu. Jadi mungkin itu sih yang menjadikan perbandingan itu menjadi sebuah kekuatan, bukan menjadikan sebuah insecure gitu kan. Jadi memang balik lagi juga ketika membandingkan pun bandingkanlah dengan prosesnya si anak itu gitu, bukan ketika misalkan nih eh, anaknya sering malas gitu kan malas mencoba gitu. Nah, ketika kita membandingkan, kalau yang cara yang salah itu kan biasanya tuh lihat tuh si, misalkan nama temannya si Budi gitu kan, tuh lihat si Budi rajin banget, makanya juara kelas terus. Itu kan biasanya salah ya, bikin anak tuh insecure. Mungkin kalau yang lebih benarnya tuh kayak kita ngomong pelan-pelan, kayak ibu perhatiin beberapa hari ini kamu tekun banget ya latihannya. Jadi kita kayak apresiasi proses belajarnya gitu kan atau latihannya. Kamu nggak gampang nyerah, walaupun mungkin soalnya susah ya gitu. Ibu senang banget loh lihat perjuangan kamu. Nah, anak-anak itu akan merasa bahwa perjuangannya itu dihargai gitu. Jadi dia akan termotivasi. Dia akan merasa bahwa aku kebutuhan aku akan eh, support system, kebutuhan aku akan kenyamanan itu terpenuhi gitu. Karena terkadang gini,
kalau orang tua itu fokusnya adalah prestasi, fokusnya adalah kesuksesan atau hasil, yang ada anak itu akan merasa tertekan. Anak itu akan merasa bahwa ibunya itu hanya mensupport kalau sukses. Terus kalau aku gagal gimana? Kalau aku kalah gimana gitu. Nah, itu salah satu yang membuat anak itu bisa, yang tadinya pintar bisa jadi bodoh. Karena yang dilihat itu hanyalah prestasi gitu. Padahal kan namanya manusia, yang orang besar aja kadang bisa gagal. Nah, jadi balik lagi fokuslah pada proses dan usaha si anak, dihargai kerja kerasnya walaupun dia gagal, itu yang akan membuat dia termotivasi untuk lebih lagi berjuang untuk bisa eh, meraih mimpinya gitu, meraih apa sih yang dia inginkan. Dan otomatis orang tua akan bangga melihat kerja kerasnya. Jadi bukan karena, jadi motivasinya bukan karena si si Budi tadi gitu kan, bukan karena orang lain, tapi emang dari hatinya. Hatinya mau bertumbuh karena orang tuanya pun support saat dia jatuh atau saat dia berprestasi. Itu sih yang bisa aku tambahkan. Thank you so much, Coach Anak. Thank you. Wah, izin berbagi semenit ya Kak Rani ya. Saya jadi teringat gitu ya. Nah, apa namanya di sebuah lingkaran morning circle gitu ya. Ketika saya tanya, ya setelah nanya perasaan gitu, saya tanya hari itu apa sih yang paling kamu hargai dalam dirimu gitu? Apa hal baik yang dalam dirimu yang kamu lihat gitu ya? Nah, masing-masing anak dari 18 itu menyampaikan gitu. Ada yang saya lucu gitu, ada yang saya senyumnya manis gitu, saya suka berbagi makanan gitu. Nah, ada dua anak di antara itu dia tidak bisa menyebutkan, saya nggak punya hal baik gitu ya. Nah, mungkin ya di peristiwa itu anak itu nggak apa ya, mungkin banyak kritik tadi ya, banyak apa ya, penghakiman, jadi dia tidak pernah melihat gitu. Nah, akhirnya saya juga sempat nge gimana ya caranya, padahal ada nih gitu. Akhirnya timbul ide di situ, saya tanya, "Oke, eee" namanya Bagus, si Bagus ini, belum menemukan gitu ya hal baik yang ada di dalam dirinya. Mau nggak kalian yang lain membantu? Bisa nggak melihat gitu ya? Nah akhirnya teman-temannya itu menyebutkanlah hal baiknya dari, anak ini. Nah anak ini kayak senyum-senyum gimana gitu ya. Maksudnya akhirnya dia orang lain bisa melihat gitu, dirinya nggak melihat. Seperti itu. Mungkin seperti diri kita ya, karena kita mungkin terlalu sering membanding, akhirnya kita nggak melihat sendiri ya hal-hal baik atau apa yang berharga gitu ya, hal-hal positif dari diri kita. Mungkin saya seperti anak itu ya, saya bayangkan. Maka, dari situ saya belajar juga untuk melihat, "Oh, apa ya yang baik?" Gitu ya. Apa yang sudah saya lakukan, saya apresiasi diri saya gitu ya. Saya lihat, "Oh, ini sesuatu yang baiknya di sini," gitu. Jadi seperti itu juga ya. Jadi, apa ya, mengembalikan seperti tadi, kewelas asih ke diri kita gitu ya. Mungkin kalau kita belum bisa melihat, kita bisa minta bantuan orang lain melihatkan gitu ya. Kadang kita nggak melihat gitu ya, ternyata kita berharga banget gitu ya. Setelah dikasih tahu tadi dia jadi kelihatan dari cemberut gitu ya, kelihatan jadi happy sekali anak itu gitu. Itu mungkin karena yang pernah saya alami ya. Keren, keren. Wah, kalau kita sudah menyadari bahwa kita itu sudah berharga pada dasarnya gitu ya, kita cenderung tidak akan membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain lagi. Karena sebenarnya kita nggak harus sempurna untuk menjadi berharga. Karena sebenarnya kita sudah berharga dari sananya gitu. Tapi terkadang ya balik lagi kan, lingkungan, dunia menuntut keberhargaan itu dari prestasi, dari jabatan, dari sesuatu hal yang kelihatan di permukaan di luar gitu kan. Itu sih yang sering membuat kita lupa bahwa kita itu sangat berharga. Tuh. Tapi balik lagi, em, tentunya aku juga pernah bagi inspirasi itu gitu kan. Aku pernah bilang,
kamu nggak harus menjadi sempurna untuk menjadi berharga. Kamu nggak harus mencapai garis akhir terlebih dahulu untuk bisa menginspirasi. Terkadang keberanian terbesar adalah tetap melangkah ketika jalan di depan masih terlihat samar. Kenapa saya sampaikan itu? Karena terkadang banyak orang merasa berharga ketika sudah berprestasi, sudah berhasil. Sementara saya merasa diri saya berharga, walaupun saya nggak setinggi orang lain gitu prestasinya. Bahkan saya punya teman, dia sangat-sangat banyak prestasinya, banyak banget. Tapi ternyata setiap kali dia tidur, dia nggak pernah tenang. Wah, itu sih benar-benar saya di situ benar-benar apa ya geleng-geleng kepala. Jadi nggak semua orang yang ada di puncak itu bisa bahagia. Itu sih, karena apa? Mereka kehilangan ketulusan itu. Mereka kehilangan menghargai proses itu. Saya sendiri merasakan saya sangat-sangat bahagia ketika hidup saya berdampak. Ketika saya merasa saya belum, mungkin bagi orang saya bukan siapa-siapa gitu ya. Saya nggak punya siapa-siapa saya gitulah. Tapi saya bahagia gitu dengan apa adanya saya gitu karena saya bisa melihat orang lain terinspirasi, orang lain bahagia dengan hidup saya. Jadi saya bahagia tanpa saya harus punya prestasi ini segala macam. Itu sih. Jadi bahkan orang yang udah di di top tadi pun merasa kesepian akan kebahagiaan itu, kehilangan esensi, ketulusan itu sih. Jadi ya balik lagi kita adalah rumah kita sendiri sih. Jadi kebahagiaan kita ya ada di dalam diri kita sendiri masing-masing. Jadi mari kita temukan kebahagiaan itu di dalam diri kita sendiri, bukan di luar. Karena sesungguhnya itu hanya pelengkap kebahagiaan kita. Jadi kalaupun itu nggak ada, apakah kita jadi nggak bahagia? Mestinya sih, kalau dari cara berpikirku sih mestinya orang yang udah di top atas tuh udah bahagia, tapi ternyata dia nggak bisa tidur. Bener-bener dia nggak bisa tidur. Karena dia mencari terus kan, apalagi yang harus saya pikir. Jadi dia tidur tuh mikir lagi gitu, apalagi yang saya harus raih. Sampai dia apa ya, nggak menikmati apa yang sudah dia capai. Itu pelajaran mahal yang aku dapat sih dari dia. Itu. Mungkin masih ada yang mau menambahkan? Coach Fitri, apakah masih menyimak atau sudah bisa berbicara? Oh, ini Coach Oke, Fitri. selamat sore Coach. Wah, selamat. Akhirnya saya bisa melihat wajahnya. Coach Fitri, apakah bisa menyampaikan Ya, nih maaf. sepatah dua kata? Ya. Hari ini materinya sangat bagus walaupun saya tadi hanya menyimak begitu ya guys ya. Ada banyak insight yang saya dapatkan yang selama ini tidak saya sadari bahwa saya ternyata mungkin melukai orang lain begitu dengan kata-kata saya gitu ya. Eh, Ya banyak hal yang menjadikan saya hari ini mawas diri nih jadinya harus mengevaluasi diri mana-mana nih yang harus saya tinggalkan begitu. Terima kasih sekali Coach, materinya luar biasa. Salam kenal juga buat Coach Rani yang dari pertemuan minggu lalu aktif berkomunikasi gitu di grup ini. Kemudian betul tadi yang kadang kita nggak sadar bahwa kita itu sering membandingkan walaupun tujuannya adalah sebenarnya memacu untuk supaya bisa memotivasi sebenarnya, tapi tanpa kita sadari itu membuat mungkin jadi malah insecure gitu ya, jadi insecure gitu. Kebetulan saya kemarin baru saya menemukan siswa yang ketika saya dorong malah dia semakin saya motivasi justru semakin dia malah semakin nggak pede gitu.
Padahal itu siswa saya laki-laki begitu. Tapi ketika saya, ayo dong dia bisa gitu, malah dia jadi malu buat ketemu saya, bahkan menghindar dari saya begitu. Dan ketika tadi saya mendengarkan paparannya Coach Rani, oh iya ya, berarti ada beberapa yang saya harus eh, apa ya pilah lagi nih supaya ke depan bisa lebih baik lagi. Sekali lagi terima kasih nih Coach atas materi yang diberikan kali ini. Oke. Saya juga sangat apresiasi ya, karena akhirnya Coach Fitri bisa menyalakan kameranya dan mendengar suaranya. Dan terima kasih juga sudah memberikan sebuah kalimat untuk kedepannya semakin bertumbuh dan banyak tadi yang dapat dari materi ini. Semoga ini bisa menjadi apa ya inspirasi buat Coach Fitri ke depannya. Semakin semangat dan terus bertumbuh. Thank you Coach Fitri. Thank you juga Coach Rani. Oke. Apakah masih ada lagi yang ditambahkan oleh Coach Ana, Kak Melisa, Coach Kurnia, Coach Dius atau Coach Bung Asri? Atau kita sudah di penghujung acara? Kalau ada yang mau disampaikan lagi, silahkan. Coach Fitri di mana tinggalnya, Coach? Saya di Tegal Coach, Jawa Tengah. Oke, Tegal, Jawa Tengah. Kalau Coach Kurnia? Di Sulawesi Kalimantan. Selatan, di Luwu, Oh, di Sulawesi. Sulawesi Selatan. Wah, jauh juga ya. Saya jadi bisa berkenalan sama orang Sulawesi. Wow. Terima kasih pada Zoom. Kita, Terima kasih pada Jeff Bezos. wow, kita jauh semua nih ya. Saling berjauhan nih. Kalimantan, Sulawesi, Bali, Flores, Jawa. Wow. Di Jawa juga masih ada yang di ujung sana, masih ada yang di tengah. Wah, Apa kapan-kapan kita Satu luar ketemu, biasa. Coach? Di satu lagi di Sumatera, tapi tidak gabung hari ini. Coach Desi. Oh ya, Coach Coach Desi di Api juga Sumatera. nggak ada. Coach Api nggak datang. Coach Ati juga di Sumatera. oh iya. Betul. Salam kenal lah ya, Hmm. Coach. Semoga kita bisa ketemu di Jakarta. Amin. Saya berterima Wah, kasih senang kepada sekali ya Coach Coach Gung Asri. Gong Semakin Asri. Kita bertambah ya berterima grup kasih kita ya. ya. Semakin bertambah grup Komunitas kita di komunitas komunitas ini. semakin bertambah luar biasa. Wah, iya, senang sekali bisa terhubung ya dari berbagai daerah di Indonesia dan maksudnya kayak Romo, Kot Ana, Kot Rani, Kak Melisa, Kot Fitri, Kot Nia tuh kayak menggunakannya gitu ya dalam kehidupan sehari-hari, kemudian juga dengan tempat kerja dan lingkungan tuh kayak saya merasa kebutuhan untuk support, kemudian energi ya, merasa kuat gitu ya. Karena ini Hmm. semakin apa ya kayak semakin menyebar gitu ya, menyebar kemudian juga kebutuhan saya untuk komunitas ya itu terpenuhi, komunitas yang hangat, nyaman, Hmm, aman itu terpenuhi melalui kegiatan kita rutin bulanan gitu ya. Iya, Terima aku kasih untuk support, dukungan kan dengan juga kerjasama, kolaborasi ya. Kebutuhan itu banyak terpenuhi di komunitas ini. Itu sih. thank you juga. Aku mau menambahkan Coach. Semakin kita mengenal apa yang menjadi kebutuhan kita dan kita dipertemukan sama
orang-orang yang bisa memenuhi kebutuhan itu, energi kita itu akan semakin bertambah gitu. Contohnya, Hmm. saya sadar bahwa ada kebutuhan akan kehangatan kan dalam diri saya. Jadi ketika saya bertemu sama orang-orang yang hangat gitu, saya jadi bisa jadi diri saya sendiri, saya happy gitu dan rasanya ya gimana ya rasanya jadi diri kita sendiri gitu. Dibanding ketika saya ketemu sama orang yang nggak bisa memenuhi kebutuhan itu, saya jadi kayak kayak gimana ya? Kayak biasa aja gitu. Rasanya Lonely ya. kayak iya, kayak lonely, kayak kebutuhan itu kurang terpenuhi. Walaupun saya sadar saya juga bisa memenuhi itu. Cuman rasanya lebih lengkap ketika saya bertemu sama orang-orang yang bisa memenuhi kebutuhan energi itu sih. Keren sih, Coach. Makanya aku jadi belajar pentingnya mengenal apa sih yang menjadi kebutuhan kita, apalagi Ya, kita tahu sumbernya untuk memenuhi kebutuhan itu dan salah satunya adalah komunitas ini yang saya rasa bisa memenuhi kebutuhan kehangatan itu. Oke, Coach. Apakah kita akan menutup, Coach? Oke, mungkin sebelum ditutup, mungkin yang bulan depan berkenan melanjutkan bab 3. oh iya. Oke, siapakah? Bab 3, kemudian di tanggal berapa berjumpa gitu ya. Coach Gun, apakah lebih baik tentukan tanggalnya dulu nih? Karena itu yang bisa Oh, kita oke, oke. diskusikan semua itu tanggalnya dulu gitu. Oh gitu, Daripada boleh, dengan boleh, boleh. topiknya. Ya. Iya, boleh, boleh. Tanggal berapa ya? Kalau dilihat kebiasaan kita kan minggu keempat setiap bulannya, tapi mungkin Sabtu minggu keempat ya, tapi coba kita lihat. Sabtu minggu keempat tuh tanggal berapa ya? 25. 25. 25 ya. 25 Juli berarti ya. Ya. Apakah ada yang longgar untuk mengisi 25 Juli? Nanti untuk bukunya ini ya, saya japri ya, bagi yang berkenan. Coba ya Coach ya, Coach Gun. Saya coba. Oke. Karena menarik ini. Karena Saya intip nih observing without evaluating. Ini keren. uh, ini topik yang menarik dan itu kalau mau kita gali kayaknya tuh dalam jadi curious gitu kan, pengen tahu gitu kan kayak apa sih isinya gitu kan. Mhm, mhm. Pengen belajar, ada kebutuhan tuh belajar gitu. Oke, Keren, saya keren, keren. saya bersedia coach. Oke, wow, senang sekali ya. Merasa Oke. terdukung saya. Merasa lebih ringan juga, ada ringan gitu. Karena satu buku ini kan kurang lebih berapa, 14 bab ya. Kalau kita bagi satu-satu tuh ringan gitu ya. Tiga- Ketimbang kalau sendirian 13 satu bab, kan. Coach. Oke. Baik, kalau yang mau bersiap-siap misalnya di bulan Agustus gitu boleh. Yang berkenan ingin membaca bukunya, boleh ini apa japri ke saya untuk saya berikan bukunya. eh Bahasanya yang saya ketahui bahasa Inggris, tapi Romo bisa menerjemahkannya ke bahasa Jerman gitu. Apakah bahasa Indonesia bisa juga kah, Romo? Ah, bukan saya yang terjemahkan, tapi ada kawan yang saya minta tolong, ya ada operator Aplikasi saya, ya? saya minta dia bantu. Ya, Hmm. aplikasi. Dia yang perlu ditahu dengan kesabaran saya kira. Yang itu Mhm, buku duanya yang belum. Buku satu mhm, itu kalau saya tidak salah saya juga sempat kirimkan ke Arani bahwa terjemahan yang tidak sangat dipercaya, perlu mhm, perlu ada cross check lagi, mhm, bahwa mhm, paling kurang untuk saya membantu dan saya mhm, menggunakan itu. mhm, Enggak, mhm, kalau ini ya bisa bisa dari Kak Rani, bisa dari saya nanti
Ya, saya mesti lihat lagi. Saya janji itu. Saya mesti lihat lagi. Masih di laptop saya. Oke, oke. Mungkin Siap, kalau artinya ada terjemahan. Tapi artinya saya tidak menerjemahkan ke dalam bahasa Jerman. Saya cuma searching saja, mendapat itu sumbernya. Lalu saya membuat perbandingannya itu. Kalau teksnya bahasa Inggris, diterjemahkan ke bahasa Indonesia, saya membuat perbandingannya dengan bahasa Jerman gitu. Ya. untuk kemudahan Tapi saya kira memahami ya itu Romo tidak ya. menjadi masalah. Ya, ya untuk mendapat memahami karena mungkin beberapa terminus yang dipakai itu agak berbeda kalau terjemahan lain kadang-kadang dia terbatas mencari terjemahan yang pas ya. Gitu sajalah. Hmm. Sehingga boleh Terima kita Oke, kasih. yang berbagi. boleh, boleh Tapi nanti yang aku Bu juga bantu Romo. Bu Bu Anas mah sudah kuasa bahasa Inggris sehingga itu tidak perlu saya. Juga Romo, untuk terminologi Kalau yang tertentu itu dasarnya sudah perlu digali. Nanti Oke. juga kalau apa saya bantu Romo untuk kirim ke Coach Ana boleh yang boleh boleh Romo atau kirimkan. kirim terjemahan itu ke Coach Iya, Gung. Boleh. Mungkin Coach-nya oke. jika berkenan Kak Melisa, Coach Fitri, sehingga Oh, bisa. atau enggak saya kirim di grup boleh nggak, Coach Ah, Gung? Di grup. oke, Oke, boleh oke. Kak. Nanti Oke, diisi oke. bahwa ini untuk pribadi gitu ya, tidak Oke, untuk oke. disebarluaskan. Jadi untuk Oke, konsumsi Coach. Teksnya pribadi. itu bagus ya, buku dua ya. Iya. Oke, Coach. Oke, thank you. Baik, terima kasih. Berarti tanggal 25 ya. Untuk waktu samakah sore ini atau Iya, lebih nyaman ya setuju. Oke, kelihatan? iya oke sih jam Nyaman ini, ya. Coach. Oke, baik. Terima kasih. Tanggal 25 jam 3. Jam 3. Oke. Baik, saya Aku jam kembalikan 4. ke jam 4 ya iya kita jam 4. Kak Nia jam 4 juga Kita jam kan? 4. Jam 4 Coach, jam 4 4. Ana, Kalbar, Iya, Indonesia mana? Oh iya ya. jam Oh, 4. Saya Indonesia oh, Barat, oh sama Barat, seperti Kak Melisa Oh, Jakarta. Barat, Kak Rani, Sama seperti Kak Jawa. Fitri. Oh, sama dengan di Jawa. Kalteng yang timur ya. Oke, oke. Baiklah, terima kasih banyak kalau gitu. Saya kembalikan ke Kak Rani. Oke, terima kasih Coach Gung Asri. Baiklah, para coach yang saya hormati. Jadi kesimpulan dari obrolan kita pada sore hari ini sangat sederhana, yaitu ada 3 hal yang boleh kita bawa pulang. Yang pertama adalah kurangi untuk menuntut, perbanyak menghubungkan. Alihkan energi dari menghakimi siapa yang salah untuk melihat apa yang sebenarnya kita dan orang lain butuhkan. Hubungkan hatinya dulu. Lalu yang kedua, ubah cara membandingkan diri. Jangan jadikan kesuksesan orang lain sebagai hakim yang memicu insecure, tapi jadikan proses mereka sebagai peta inspirasi untuk kita ikut bertumbuh. Lalu yang ketiga, yang terakhir, ubah kalimat saya harus menjadi saya memilih. Sekian kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Sebagai coach, tugas mulia kita adalah merawat jiwa orang lain, tapi kita jangan sampai lupa merawat jiwa sendiri. Sebelum pulang untuk memeluk luka koci-koci kita, mari peluk erat rasa lelah, rasa benar-benar capek kita hari ini, dan pulanglah ke diri sendiri sebagai rumah kita. Sebagai penutup, saya izin berpantun, saya minta kata cakepnya nanti. Bunga selasi di atas nampan, dipetik satu Cakep, di tepi jalan. cakep. 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 Terima kasih atas semua perhatiannya, Coach. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya Rani Cakep. Lumban Santar, selamat melanjutkan dedikasi yang mulia. Terima kasih. Ah, Terima kasih. Coach, izin berfoto dong, Coach, sebelum kita tutup, Coach. Oke, silahkan. Kita tampilkan wajah yang sangat sangat indah. Senyum yang indah maksudnya. 1, 2, 3. Coach Fitri, apakah tidak mau memunculkan wajahnya?
kita akan menunggu kalau bersedia. Ngebris ya beliau ya. Nge-freeze. Oke, Oke, siap. ya udah. Saya udah Kalau dapat belum fotonya bisa, sih. it's okay. Jadi kita aja ya. Oke, Romo senyumnya yang paling indah. Kak Melisa juga nih, Coach Gung Asri. Semua udah pada siap ya. Satu, dua, Iya. tiga. Oh, Coach Fitri mau ikut. Oke, Iya. silakan. Oke, senyum yang paling indah ya. Satu, dua. Ah, Coach Fitri malah keluar. Ada. Oh, Oh, ini sudah, Ada, sudah, ada, sudah ada, ada. ada. Oke, Ya, oke. oke ya. Oke, satu, dua, tiga. Ayo, Kak Melisa. Yes. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Kasih Kak Oke, Rani. oke. Iya. Bye-bye. Makasih, Kak Sore, Rani. sampai Sama-sama. jumpa nanti malam ya. Oke, Coach. Oh iya, Oh ya. sampai jumpa nanti Kita lanjut malam. lagi. Bye-bye. Izin live ya, Coach. Dan Bye. teman Oke, sampai rekan-rekan jumpa. semua.